Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Tangerang akan melaksanakan tugas modul 2.3 Supervisi Coaching Akademik. Perkenalkan, saya Rina Herlina dari SD Negeri Priuk 1 Kota Tangerang. Saya Hamlia dari SDN Uung Jaya Kota Tangerang. Silakan. Saya Yulia Adhana dari SDN Rama 2 Kota Tangerang. Saya Vidya Rizky Amelia dari SDN Karangtengah 4 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vidya. Salam Bulia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Vidya? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Bu Vidya hari ini akan melakukan coaching. Ya betul sekali Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh? Silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Bu ya. Ya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Baik Bu. Seperti apa? Nah, apakah pelaksana coaching itu sudah sesuai dengan alur pintar? Apa belum ya? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci? Atau sudah Ibu mendengarkan respon atau jawaban dari coaching? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimal potensi. Dan sebelum dilakukan observasi, bolehkah ada sedikit pertanyaan yang saya akan tanyakan tentang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensinya yang ada tiga ya Bu ya. Yang pertama itu kan kehadiran penuh atau presence. Lalu yang kedua itu adalah sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi di antara tiga pertanyaan itu spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga poin tersebut yang akan saya fokuskan di dua kompetensi. Yang pertama adalah sebagai pendengar yang aktif, lalu yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu indikator keterampilan yang akan Ibu lakukan dalam praktek coaching ini seperti apa? Ya, dengan cara sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena sebagai pendengar aktif pastinya kita presence, kehadiran kita penuh. Lalu setelah itu kita akan kembangkan lagi dengan kenyamanan tersebut. Kalau kita sudah menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, coach kita merasa nyaman, kita akan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik ya Bu Vidya, selamat melanjutkan coachingnya. Terima kasih. Semangat selalu, Terima kasih. semoga berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih ya Bu. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sehat nih ya? Sehat, Semangat ya masih ya? Harus semangat. Gimana nih Kak, kemarin kan sempat kita ketemu tuh, baru saling sapa doang. Iya, Bu. Kayaknya ada yang mau dibicarakan ya sama saya ya? Iya, ada masalah apa ya Bu ya? Ya gini Bu, saya punya masalah murid saya ini kurang semangat di dalam kelas, sedangkan di luar kelas seperti ekstrakurikuler dan olahraga dia semangatnya luar biasa Bu. Ya Alhamdulillah nih saya ada waktu luang nih, jadi saya bisa meluangkan waktu buat kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, tadi Ibu sudah menginfokan kepada saya, menceritakan bahwa saya punya masalah nih Bu ya. Jadi kira-kira Bu Dina, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin anak saya ini bisa semangat juga Bu di dalam kelas, jadi bukan hanya di luar kelas. Jadi ingin saya tuh anak ini balance baik di dalam kelas maupun di luar kelas, apalagi di dalam kelas ini kan pembelajaran ini Bu. Jadi memang anak ini saya ingin yaitu semangat di dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Nah, Ibu kan tadi sudah menginfokan tuh ya, itu ceritanya. Lalu
sudah sejauh mana nih Ibu mengetahui permasalahan tersebut penyebabnya apa? Iya gini Bu, saya kan suka melihat ya anak ini kalau di dalam kelas itu dia nggak fokus, padahal sebenarnya dia bisa. Ketika pembelajaran yang saya berikan, dia selalu melihat kelas lain yang sedang melakukan ekstrakurikuler, pura-pura ke toilet lah, iya, terus melirik-lirik atau kadang melihat ke jendela begitu Bu. Makanya kasihan Bu, sedangkan tugas yang saya berikan dia tidak diisi gitu ya. Padahal dia itu orang yang bisa gitu kalau dia serius dan bersemangat mengerjakan di dalam kelas. Baik. Apa sih yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Saya idealnya saya ingin anak ini bisa fokus, bisa belajar, bukan berarti saya menghalangi bakat dan minat anak ini ya, karena kan ekstrakurikuler ini memang ini sesuai dengan bakat minatnya. Tapi saya ingin anak ini lebih serius juga di dalam kelas biar lebih fokus, apalagi pembelajaran kecil lebih penting gitu. Baik sekali. Apakah ada yang bisa Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan ngomong intens dengan anak ini, akan memberikan pengertian, memberikan motivasi buat anak ini biar bisa belajar lebih aktif lagi, dia bisa serius lagi. Kemudian saya juga akan komunikasi dengan orang tua anak ini, dan saya juga akan memberikan pengertian bahwa bukan saya menghalang-halangi bakat minat anaknya, tapi saya ingin membantu supaya anak ini bisa balance dalam pembelajaran di kelas maupun di luar. Oke, baik Ibu. Nah, apakah ada metode yang sudah Ibu lakukan? Saya pembelajaran di kelas berusaha untuk memberikan metode atau media yang lebih menarik ya. Cuman di sini saya pun akan lebih meningkatkan pembelajaran menggunakan video pembelajaran, baik itu menggunakan Ibu, baik Ibu sudah menggunakan media pembelajaran. Oke, baik Bu. Sekarang kalau kita rating nih Bu skalanya nih dari 1 sampai 10 dengan metode tersebut, kira-kira di rating berapa Bu? Nah, saya kalau di rating menggunakan media tersebut paling 7 ya Bu. Nah, yang gitu. Cuman karena mungkin anak ini belum fokus di kelas, jadi belum kena pada anak tersebut. Oke, baik. Bagaimana rencana Ibu planningnya ke depan? Dan langkah-langkahnya apa yang akan Ibu lakukan? Saya yang pertama yang memang saya akan komunikasi intens dengan anak tersebut ya. Kemudian saya juga akan komunikasi dengan orang tua dengan berhati-hati. Kemudian saya juga dari sayanya sendiri akan meningkatkan dari segi pembelajarannya, baik itu media ataupun media yang saya gunakan akan lebih menarik lagi ya, dengan menggunakan fokus video pembelajaran yang lebih menarik, dan anak tersebut akan dilibatkan supaya lebih aktif dan mungkin bisa bergerak ya di kelas pun seperti itu. Terdengar sangat menarik ya Bu ya. Oke, lalu kira-kira cut. Baik Bu Rina, tadi sudah Ibu sampaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Lalu Ibu kan punya planning nih. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana tersebut? Tentunya kepala sekolah ya Bu, kemudian teman sejawat anak tersebut serta orang tua anak tersebut. Baik, berarti Ibu akan melibatkan tadi kepala sekolah, kepala sejawat, dan juga orang tua dari anak. Adakah pihak lain yang Ibu libatkan? Pihak lain yang khusus ya Bu? Ya, betul. Kalau yang khusus ada teman saya namanya Ibu Eli Rahmawati. Dia juga sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang bermasalah. Baik. Lalu kedepannya nih Bu, ini kan tadi sudah disusun ya dulu kan sama Ibu kronologinya, kita sudah mengidentifikasi masalah ya Bu ya, apa yang terjadi pada anak tersebut. Lalu Ibu juga sudah menginfokan kepada saya bahwa rencana tersebut akan melibatkan beberapa pihak. Nah, rencananya nih
mau bagaimana ke depan ini terhadap planning Ibu, misalnya apa yang akan Ibu rencanakan untuk akan didukung penuh dengan pihak yang terkait, lalu planningnya apa saja? Ya, pertama tadi kan rencana saya akan ngobrol dengan anak ini secara intens ya, kemudian dengan orang tuanya saya akan memanggil orang tua tersebut, saya akan ngobrol dengan hati-hati supaya menghilangkan rasa tak bahwa saya menghalang-halangi minat dan bakat anak tersebut. Kemudian saya juga akan memperbaiki khawatirnya saya ini dalam pembelajaran kurang maksimal, makanya saya akan memperbaiki dari segi pembelajarannya dengan menggunakan media yang lebih kreatif lagi, baik itu dengan menggunakan video pembelajaran, serta saya akan melibatkan anak tersebut biar lebih aktif di kelas. Oke, jadi Ibu Lina ini sudah menceritakan ya kronologi runut ya dari awal sampai akhir, sampai planning ke depannya mau bagaimana, melibatkan siapa saja. Nah, kita sudah berbincang nih Bu dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah saya lega bisa curhat dengan Ibu ya Bu. Terima kasih banget telah meluangkan waktu dengan saya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, baik, semoga masalah Ibu lekas selesai. Rencananya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Jadi kita bisa berbincang lagi di kemudian hari ya Bu ya. Iya, Bu. Baik. Kalau misalnya sudah cukup menurut Ibu ada hal-hal kali yang perlu diinfokan lagi ke saya mungkin perihal ke depannya? Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Oke, ya, Bu. baik. Cukup ya Bu ya, konferensinya. Semoga selesai. Amin. Laksanakan rencana aksinya ya. Amin. Oke. Ya, siap. Sekian dulu ya Bu Rina ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina, sampai berjumpa lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lydia. Iya, Bu Lydia. Bagaimana nih hasil proses coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Lia. Setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bisa? Baik, silakan Bu, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya, saya sudah melakukan coaching Bu Lia tadi ya, sudah sesuai dengan alur Delta, yaitu di mana saya menanyakan tujuan daripada pertemuan tadi, pembicaraan tadi. Lalu saya juga setelah menanyakan tujuan, ini identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya sudah tanyakan juga. Kemudian rencana apa yang akan coach saya lakukan ke depannya, lalu komitmennya juga bagaimana, tanggung jawabnya juga seperti apa, itu sudah saya tanyakan sesuai alur cerita Bu Lia. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Baik, jadi Ibu sudah berhasil nih melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Iya, betul. Yang Betul. sudah saya amati juga tadi beberapa yang saya sudah amati itu sangat melakukan coaching dengan baik, ada dengan sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, yang dilakukan sesuai yang diberikan ya. Ya, betul sekali. Untuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan juga sudah bagus. Oke, saya sudah mendengar percakapan Ibu tadi sama Bu Rina. Ibu sudah fokus kepada anaknya, Ibu sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa menurut saya sudah diberikan. Dan untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang akan Bu Vidya kembangkan sesuai dengan melakukan coaching hari ini? Iya, baik. Kedepannya lagi ya Bu ya, saya pastinya ingin belajar dan terus belajar lagi. Karena yang namanya coaching ini dibutuhkan keterampilan ya Bu ya. Bagaimana kami pertama itu presence-nya, kehadiran penuhnya terhadap suatu pertemuan, ketika kita fokus tidak terpecah, lalu bagaimana cara kita menanyakan alurnya dengan alur kita, tujuannya, lalu identifikasi permasalahan yang ada, kemudian kita menanyakan juga planningnya, rencananya,
tanggung jawabnya ke depan. Nah, itu pasti dibutuhkan konsentrasi juga, kemampuan kita juga dalam menanyakan ya pertanyaan yang berbobot seperti itu sesuai dengan alur cerita. Jadi saya ke depannya agar banyak berlatih dan tetap bersemangat terus meningkatkan kompetensi kita dalam public speaking-nya, komunikasi aktifnya, dua arah bagaimana, seperti itu Bu Lia. Baiklah Bu Lia, menurut saya sudah bagus sekali ya, sesuai dengan alur. Mungkin percakapan kita akhiri di sini dulu. Mungkin kedepannya kita akan lanjutkan ya. Ya, terima kasih banyak Bu Lia atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Rina, pada hari ini Ibu Rina akan melakukan coaching ya, melakukan coaching. Ya, Ibu Rina sebagai coach ya, dan saya sebagai observer ya. Nah, sebelum itu saya ingin bicara sesuatu sama Ibu Rina tentang proses berjalannya praktek coaching ini. Sebagai observer, saya akan mengamati Bu Rina gitu ya, tentang bagaimana Bu Rina melakukan praktek coaching kepada coachee. Apakah Bu Rina sudah melakukan sesuai dengan rubrik penilaian? Yang mana di dalam rubrik penilaian itu terdapat beberapa poin. Nah, salah satunya yaitu apakah Bu Rina sudah menggunakan alur tirta dalam proses coaching. Lalu Bu Rina juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu apakah Bu Rina juga sudah menjadi pendengar yang baik. Lalu apakah Bu Rina sudah melaksanakan kehadiran penuh dalam praktek coaching nantinya gitu ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya, kompetensi apa yang Bu Rina akan kembangkan dalam proses coaching siang ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu, jadi kompetensi yang Bu Rina ingin tingkatkan 3 hal tadi ya? Iya. Oke, lalu dari 3 kompetensi ini kompetensi apa yang lebih spesifik ingin Ibu tingkatkan? Saya lebih ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya, Ibu ingin menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Oke Bu Rina, pertanyaan selanjutnya yaitu indikator keterampilan apa yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Saya ingin coach ini menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu, nanti pada proses coaching saya akan mengamati yang pastinya mudah-mudahan proses coaching Bu Rina berjalan lancar ya. Oke, jangan tegang-tegang Bu Rina. Iya, Slow. Oke. siap. Baik, semoga sukses Bu Rina. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi agak sedikit batuk nih saya. Semoga cepat sembuh ya Bu. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Kemarin Ibu WA saya katanya ada yang mau dibicarakan. Iya Bu, betul ada yang saya mau bicarakan. Masalah apa ini yang mau dibicarakan? Ini sih Bu, ada sedikit masalah peserta didik saya. Gitu. Terus tujuan yang Ibu ingin capai dari pembicaraan ini apa? Mungkin dengan adanya saya bertemu dengan Ibu, ngobrol-ngobrol sedikit di waktu sore yang senggang ini, saya bisa menemukan solusinya Bu, solusi peserta didik saya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya? Sudah Bu. Seperti apa kondisi ideal yang ingin Ibu capai dari permasalahan ini? Yang saya ingin capai itu, saya ingin semua peserta didik saya itu bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan Bu. Apakah ada metode yang pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik ini? Pernah sih Bu, ada. Bahwa ada salah satu siswa yang kurang semangat dalam belajar ya.
Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah menelusuri, saya bertanya kepada orang tuanya dan bertanya juga kepada teman-teman kenapa sih anak tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ternyata si anak tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran di bahasa Indonesia karena teks membaca itu terlalu panjang. Seperti itu Bu. Lalu dari pengamatan Bu Lia sendiri, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Nah, seperti apa kondisi ideal yang Bu Lia harapkan pada murid tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan seperti anak-anak yang lainnya, dia bisa mengikuti, dia bisa happy dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dia bisa paham dengan alur cerita yang saya berikan, dia tidak bermurung di saat pembelajaran saya. Itu yang saya harapkan. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini mereka semua paham dengan apa yang saya ajarkan, seperti itu sih Bu. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut? Ada Bu, saya pernah mengadakan seperti ice breaking, seperti game-game berantai itu loh, game berantai, kata berantai, seperti itu yang saya berikan. Alhamdulillah mereka merespon baik dan semua mengikuti. Dan luar biasa ya Bu, kalau di renting usaha Ibu, metode yang telah Ibu lakukan itu skala berapa? 1 sampai 10 gitu? Mungkin karena ini masih tahap kemarin kan bukan percobaan ya Bu, istilahnya dari metode saya berikan breaking itu mereka kan mengikuti semua. Tapi yang namanya ini kan nggak ada instan ya Bu, mungkin saya untuk renting itu antara 7 dan 8 mungkin ya Bu, seperti itu. 7 dan 8. Oh iya. Terus Ibu inginkan keberhasilan itu mau berapa terhadap anak itu? Sebenarnya sih nilai 1, nilai angka 10 angka gitu ya Bu. 10 ya. Iya. Mungkin Mungkin nanti nanti ingin ke 10 ya ke Bu? 10. Oh gitu ya, mudah-mudahan bisa Amin, berhasil amin. ya. Mudah-mudahan. Kalau begitu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk melakukan kegiatan ini? Yang saya akan lakukan itu seperti menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang diselilingi dengan kegiatan speaking seperti tadi saya bilang itu, mungkin mengupdate segala informasi-informasi untuk pengajaran yang berpihak kepada murid, supaya murid itu juga bisa menyerap langsung dengan pembelajaran yang saya berikan. Baik Ibu, terus siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk melaksanakan aksi seperti ini ya mungkin yang utama itu saya kepala sekolah dulu ya. Dengan kepala sekolah saya bicarakan, setelah itu dengan rekan sejawat yang saya akan kolaborasi bagaimana dengan pembelajaran supaya pembelajaran ini mencapai ranking 10 gitu loh. Terus kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana aksi ini? Insya Allah sekitar 3 minggu atau 4 minggu, 1 bulan mungkin ya. Oh, Ya. 1 bulan ya Bu. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi ini berjalan dengan lancar? Komitmennya insya Allah saya akan konsisten dengan terus menerus dengan menggali pembelajaran ini dan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat seperti itu Bu. Adakah dukungan yang Ibu inginkan atau harapkan atau Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana aksi? Oh sangat sekali Bu, itu dukungan, terutama ya dukungan dari sekolah ya, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari orang tua, dari teman-teman di luar sekolah. Itu dukungan itu sangat berharga bagi saya. Bagaimana Bu perasaan setelah kita ngobrol ini nih? Masya Allah Bu, luar biasa lega, terus saya udah merasakan menemukan solusinya setelah berbicara dengan Ibu. Ya, senang ya bisa berbincang. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu, insya Allah doakan ya Bu, semoga saya bisa menerapkan pembelajaran yang saya akan mulai di bulan selanjutnya.
Doakan ya Bu. Amin. Mudah-mudahan lancar. Baik Bu Rina, terima kasih tadi sudah melaksanakan supervisi coaching ya. Iya. Gimana perasaannya? Luar biasa, alhamdulillah ya Bu. Apakah berjalan lancar? Berjalan lancar. Alhamdulillah, baik kalau begitu. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rina. Oke, pertanyaan pertama yaitu indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapatkan dalam proses coaching tadi? Iya, saya sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, di mana dengan menanyakan tujuan dari percakapan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari permasalahan, dan tanggung jawab yang akan dilakukan dalam melaksanakan rencana aksi. Ya, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah berarti tadi alur ceritanya sudah berjalan ya. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan lebih belajar untuk meningkatkan proses coaching ini ya Bu, baik itu dari internet maupun dari YouTube maupun dari segala sesuatu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam proses coaching ini. Oke, baik ya. Mudah-mudahan kompetensi yang Ibu Rina harapkan terus menanjak, terus lebih baik, semangat Amin. belajarnya. Kita sama-sama belajar ya. Iya, Jadi sama-sama. mudah-mudahan nanti praktek coaching selanjutnya bisa lebih lancar lagi. Amin. Terima kasih, Bu Terima Rina. kasih. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar hari ini Bu Yulia? Alhamdulillah baik Bu Rina. Ya, sebelumnya saya mau nanya, apakah benar Ibu mau melakukan coaching hari ini? Iya betul Bu, saya ingin melakukan coaching. Ya, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Bu? Boleh silahkan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci? Kemudian Ibu apakah sudah mendengarkan respon atau jawaban dari coachee? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu tanyakan? Kemudian jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, baik Bu Rina. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yang pertama pastinya kehadiran penuh, presence ya. Lalu yang kedua saya ingin menjadi mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga saya ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga ini apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, baik. Yang lebih spesifik yang ingin saya lakukan yaitu adalah menjadi pendengar yang aktif atau mendengarkan aktif pada saat coach saya sedang bercerita. Karena pada saat dia bercerita, saya menjadi pendengar yang aktif sehingga saya memiliki kesadaran penuh dalam proses itu gitu. Saya bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Setelah menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh, lalu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tersebut. Jadi pada dasarnya keseluruhan bisa itu ya Bu. Iya. Terus indikator keterampilan yang Ibu lakukan dalam proses coaching ini apa? Oke, baik. Saya ingin coach menemukan solusi dalam permasalahannya sendiri gitu, sehingga dia bisa memikirkan solusi untuk masalahnya sendiri, Ibu. Oke, mungkin itu aja. Selamat melaksanakan coaching ya Bu. Terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bu Yulia. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik Bu Yulia, ya Allah senang deh ketemu sama Bu Yulia lagi. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Amel, dalam pertemuan ini saya mau bicara. Kemarin Bu Amel cerita ya mau bicara katanya, tapi saya mohon izin karena pembicaraan ini akan saya rekam gitu ya, menggunakan handphone. Jadi biar Bu Amel lebih nyaman aja nanti ceritanya ya. Baik. Oke, baik. Kemarin Bu Amel ada yang mau dibicarakan ya katanya ya? Iya betul. Kemarin kan kayak kita ketemu ya, yang cuman sebatas saya berdua sama mau bilang tuh kapan-kapan kita ngobrol gitu. Oke, Saya ada yang mau saya obrolin, jadi saya ada permasalahan di sekolah. Ya saya butuh lah untuk supaya sharing kepada beberapa teman ya Bu ya. Akhirnya saya menemukan ide, oh minta dengan Bu Yuli aja deh agar dipertemukan gitu. Oke, sebelumnya gimana perasaan Bu Amel hari ini? Happy. Happy, alhamdulillah. Happy, alhamdulillah. Iya. Bu Amel mau cerita tentang apa tuh? Ini Bu, murid saya, kan saya ada kelas 1 di tahun ini. Ya seperti biasa deh, kalau kelas 1 kan pasti bermuncul karakter-karakter baru nih di kelas. Nah, ada satu anak itu datang terlambatnya, datang sekolahnya terlambat terus. Ini kan sudah lewat daripada kelas FLS, masih telat terus. Itu telatnya sekitar 15 sampai dengan 40 menit keterlambatan. Lalu untuk tugas-tugas, mengerjakan tugas juga tidak mau mengerjakan, jadi dikosongin aja, hanya berusaha untuk menulis nama. Untuk menulis nama sudah bisa anak tersebut, tapi untuk menyelesaikan tugas dia tidak menyelesaikan sama sekali, jadi tidak dikerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Oke, baik Bu Amel, terima kasih ya atas kejujurannya. Jadi Bu Amel menghadapi masalah tentang anak yang jarang masuk, Iya, betul. lalu Telat telat terus, dan anak yang tidak mengerjakan soal Ya, gitu. mengerjakan Tugas-tugasnya tidak dilaksanakan ya. Oke, baik. Lalu apa yang Ibu Amel harapkan gitu dalam pembicaraan kita hari ini? Saya berharap sih ya bisa nemuin solusinya ya Bu ya, setelah saya bercerita kepada Bu Yulia, barangkali saya bisa menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan saya hari ini. Oke, baik. Menurut Bu Amel, apa sih yang kurang motivasi anak yang Bu Amel, maaf tadi nama anaknya siapa ya? Khalif. Khalif. Iya. Oke. Menurut Bu Amel, motivasi apa yang kurang dari Khalif? Motivasinya sepertinya kayak misalnya dia bangun tidurnya susah. Mamanya juga kan cerita bangun tidurnya tuh susah Miss. Lalu kalau di kelas itu mau memperhatikan, tapi hanya cukup 15 menit gitu. Setelah itu ya diberikan tugas maupun materi berikutnya ya dia abaikan. Dia sibuk sama sendiri aja, mainin kotak pensil dia, tapi nggak keliling banget kelas sih Bu, masih di tempat dia duduk ya, hanya saja itu sibuk dengan dunia dia sendiri. Seperti itu. Oh gitu. Maunya Bu Amel, apa yang dimiliki, motivasi apa yang ingin Bu Amel harapkan kepada Khalif ini? Pastinya agar Khalif datang tidak terlambat lagi ya, lebih semangat lagi ke sekolah. Lalu Khalif mengerti akan tanggung jawabnya sehingga mampu mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Dari ya Bu Amel, menurut Bu Amel dari skala 1 sampai 10, motivasi yang ada dalam diri Khalif itu ada di angka berapa? Kalau dilihat dari sekarang sih motivasinya mungkin 6 ya Bu. Oh, 6. Yang lalu motivasi yang Ibu harapkan skalanya berapa? Pengennya mah ya 10 ya Bu ya, tapi kan butuh proses ya, maksimal 8 dulu deh saya harapkan. Gitu. Jadi Bu Amel berharap motivasi Khalif meningkat ya. Betul. Dari 6 kalau bisa sampai 10. Iya. Tapi itu kan semuanya ada prosesnya. Jadi berharap naik sedikit-sedikit hingga ke angka maksimal gitu ya. Oke. Nah, menurut Ibu Amel, idealnya Khalif ini tadi sudah dijelaskan ya, punya motivasi gitu ya. Selain punya motivasi, idealnya Khalif ini seperti apa di dalam kelas? Ya saya sih berharap ya Khalif pertama rajin ke sekolahnya, tanpa terlambat. Dia datang tepat waktu dengan bahagia perasaannya dari rumah dengan penuh antusias, sehingga ketika belajar di sekolah mungkin perasaan dia semakin antusias dan bersemangat terutama ketika bertemu dengan saya, seperti itu Bu. Oh gitu ya, baik ya. Lalu bagaimana cara Ibu Amel agar Khalif ini termotivasi dalam belajar? Mungkin kalau saya perhatikan ya Bu ya,
saya ingin mengubah mungkin metode pembelajaran saya lebih menarik bagi dia, menarik bagi anak-anak umumnya dan khususnya kepada Khalif. Di mana dengan metode pembelajaran yang saya gunakan atau saya ubah nih, saya ingin memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan media mungkin berupa games dan lain sebagainya, sehingga menarik perhatian dia dan dia lebih bersemangat lagi ke sekolah. Jadi dia interest untuk melakukan tugas-tugasnya di sekolah seperti itu. Oh gitu. Tadi Ibu rencananya ingin memberikan metode pembelajaran yang berbeda ya, agar memunculkan motivasi Khalid dalam belajar, Betul sekali. gitu ya, dan ada perubahan juga dalam Iya. proses pembelajarannya. Nah lalu kapan Ibu ingin melakukan itu? Gitu? Secepatnya pastinya Bu Yulia. Yang jelas setelah dulu bertemu dengan Ibu, insya Allah 1 hari atau 2 hari ke depan saya akan laksanakan. Oke, tadi kan sudah ada perubahan yang akan Ibu lakukan, yaitu mengubah metode pembelajaran, mencari cara agar Khalid mau belajar dan termotivasi. Lalu dengan rencana yang Ibu ingin lakukan, pihak siapa saja yang akan dilibatkan? Yang pertama pastinya pimpinan saya, kepala sekolah, agar mengetahui kondisi murid-murid saya. Lalu yang kedua rekan sejawat saya atau rekan sesama kelas 1. Lalu yang ketiga pastinya pihak orang tua yang saya akan libatkan. Oke, baik ya. Tadi orang tua sudah dilibatkan, waktunya juga akan dilaksanakan secepatnya gitu. Apakah ada rentang waktu atau target waktu yang ingin Ibu Amel capai untuk perubahan motivasi Khalid ini? Saya sih inginnya rentang waktunya saya beri 2 minggu lah, kurang lebihnya ya Bu Yulia. Jadi insya Allah dalam waktu sebulan terlihat perubahannya. Oke, baik Bu Amel. Tadi Bu Amel sudah melakukan membuat rencana, lalu Bu Amel juga sudah berkomitmen dengan rencana tersebut, lalu bertanggung jawab akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus memberikan pembelajaran yang berbeda agar memotivasi Khalid dalam belajar ya. Oke, baik. Nah, Bu Amel, dari pembicaraan ini, apakah bagaimana perasaan Bu Amel dari pembicaraan siang kita hari ini? Pastinya saya lega ya Bu ya, alhamdulillah lega dan senang bisa berbicara dengan Ibu, setidaknya mengurangi beban pikiran saya dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut seperti itu. Oke, baik. Jadi kita rangkum ya pembicaraannya dari Bu Amel dari pertama gitu ya, bahwasanya tadi Bu Amel juga sudah punya rencana, mau berkomitmen, mau bertanggung jawab, perasaannya juga udah lega ya. Jadi solusinya udah ketemu belum nih? Sepertinya sudah Bu. Iya, jadi pertama apa tadi solusinya ya Bu Amel? Yang pertama memanggil orang tuanya, lalu saya juga melaporkan atau menginfokan kepada kepala sekolah saya dan juga rekan sejawat saya. Setelah itu saya membuat komitmen dengan ketiga belah pihak ini agar kedepannya Khalid menjadi lebih baik lagi dengan perubahan yang akan saya bawa, yaitu dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan berbagai menggunakan media pembelajaran seperti itu. Masya Allah, terima kasih Bu Amel, bagus banget rencananya. Mudah-mudahan rencananya terlaksana dengan baik dan Khalid pun ada perubahannya dalam pembelajaran. Amin. Amin. Semangat terus Bu Amel. Terima kasih Bu Yulia, makasih waktunya Bu Yulia ya. Iya, sama-sama. Mari sampai ketemu lagi Bu Yulia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana Ibu tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan lancar, yang mana saya juga tadi sudah menerapkan alur tirta pada saat melakukan coaching kepada coach saya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Baik. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Indikator yang saya dapatkan ya sebagai coach gitu ya, yang pastinya saya melakukan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik untuk coach saya. Terus saya juga bisa
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, walaupun dalam pelaksanaannya ada sedikit bukan kendala sih, agak kaku aja gitu, terkecoh aja. Iya, tadi saya sudah amati bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan bagus ya, sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian identifikasi masalahnya sudah tercapai, kemudian rencana aksi yang Ibu tanyakan juga kepada coach sudah benar, kemudian tadi tanggung jawab coach sudah ditanyakan oleh Ibu. Luar biasa ya Bu. Oke, saya juga mendengarkan percakapan Ibu sudah fokus kepada coach, sudah mendengarkan aktif, dan Ibu pun sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching ini? Yang pastinya saya tidak akan patah semangat untuk selalu belajar, karena dalam proses coaching ini memerlukan keahlian seni berbicara, seni bertanya kepada coach agar si coach merasa nyaman, dan coach pun bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan lebih mendalam. Jadi coach bisa bercerita lebih dalam lagi sehingga coach juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih ya Bu Yulia. Sama Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Lia, ini Bu Lia kan akan melakukan coaching hari ini ya? Iya Bu. Iya, sudah siap belum? Insya Allah siap. Iya, oke, baik. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Lia. Di sini saya sebagai observer ya Bu Lia ya. Nanti Bu Lia beserta coaching, ada hal-hal yang akan saya sampaikan. Seperti saya akan menilai antara Bu Lia dan coach Bu Lia sesuai dengan rubrik yang ada penilaiannya. Seperti melaksanakan, apakah Bu Lia melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya, dan mendengarkan respon atau tidak nih Bu Yulia daripada jawaban coach tersebut. Kemudian jangan lupa Bu Lia juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang ada ya. Iya. Seperti diantaranya itu pertama kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebelum melakukan observasi Bu Lia, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih. Seperti kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi inti kunci, yaitu untuk tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari ketiga poin tadi, poin mana yang paling spesifik atau yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Menurut saya poin yang paling spesifik itu Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus. Oke. Lalu indikator keterampilan apa yang akan Ibu lakukan dalam praktik coaching ini? Saya ingin coach itu tahu mengenai solusi tentang permasalahan yang dia hadapi. Oke, jadi ingin mengetahui solusinya ya Bu ya. Betul. Semoga coach Ibu menemukan solusinya ya. Amin. Saya doakan semoga lancar, Amin. semoga sukses, Amin. selamat menjalankan tugasnya ya Bu Insya ya. Allah, semangat, Ya, Bu. semangat ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti saya akan melakukan penilaian, akan mendampingi. Setelah itu melakukan pasca observasinya. Ya, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat Ibu. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Hamlia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengar kemarin ada Bu Tini bilang Bu Yulia mau ketemu saya. Iya nih, ada yang ingin dibicarakan Bu. Ada masalah apa Bu Yulia? Iya, ini saya ingin berbincang pada hari ini tentang masalah murid saya yang kurang termotivasi dalam belajar dan kehadiran di kelas. Jadi apa harapan Ibu terhadap peserta didik? Harapan saya pada saat pembicaraan siang hari ini,
saya dapat menemukan solusi atas masalah apa yang sedang saya hadapi, Bu. Apakah Bu Yulia sudah menelusuri penyebab permasalahan dari peserta didik Bu Yulia? Sudah, Bu. Pertama saya mencari tahu dulu latar belakang kenapa murid saya agak malas-malesan di sekolah dan tidak ada semangat dalam belajar di kelas. Pertama permasalahannya yaitu saya kasih tahu dulu, Bu, nama anaknya Monik. Monik, oh si Monik itu. Iya, Monik. Iya. Iya, namanya Monik. Nah, Monik ini tinggal dengan kakek neneknya. Jadi ayahnya sibuk bekerja, ibunya sibuk bekerja juga. Rasa tidak diperhatikan kali ya Bu Yulia ya. Iya, gitu. Jadinya dia tidak termotivasi ke kelas dan dalam pembelajaran juga. Oh gitu. Terus menurut Bu Yulia seperti apa nih kondisi ideal dari yang Ibu harapkan? Saya sih berharapnya pertama Moni ke sekolahnya setiap hari, nggak ada males-malesannya, dalam proses belajar di kelas juga mau mengikuti gitu, mengikuti arahan saya, mengikuti penjelasan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Bagus sih sebetulnya Bu Yulia ya. Apa ada yang Bu Yulia lakukan untuk meningkatkan motivasi tersebut? Oke, baik. Nah, cara saya untuk meningkatkan motivasi Monik pertama kalau di dalam kelas saya memberikan perhatian khusus. Saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik anak-anak murid saya biar lebih semangat belajarnya. Nah, selain memberikan pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan, saya juga akan memberikan waktu tambahan untuk Monik belajar lebih setelah pulang sekolah. Apa ada metode lain untuk keberhasilan ini? Yaitu tadi metode-metode yang saya lakukan ya, memberikan pembelajaran lebih menarik. Salah satunya dengan cara game atau memberikan media pembelajaran yang lebih warna-warni agar siswa juga lebih mudah memahami pastinya gitu. Nah, untuk pembelajaran di kelas karena Monik terlambat ya memahaminya, jadi saya akan memberikan waktu tambahan belajar kepada Monik sepulang sekolah. Luar biasa ya Bu Yulia, udah banyak yang Bu Yulia berikan ya. Menurut Bu Yulia nih, rating apa gitu? Semana nilai dari pembelajaran, dari nilai yang Bu Yulia berikan? Oke. Motivasi Monik sekarang ini masih ada di skala 6, Bu. Saya ingin meningkatkan motivasi Monik setidaknya ke 8 atau ke 9. Kalau memang maunya sih saya ke 10, ke 100 pasti maunya yang lebih baik ya, Bu. Tapi semuanya itu butuh proses yang panjang, butuh kolaborasi dengan yang lainnya juga. Jadi saya maunya pelan-pelan, yang penting tercapai. Hebat Bu Yulia ini sebenarnya, metode kerjanya itu bagus sekali ya. Terus rencana yang akan Ibu Yulia lakukan bagaimana langkah-langkahnya? Rencananya akan saya lakukan secepatnya, pastinya dimulai dari setelah saya menceritakan kasus ini, pembicaraan hari ini kepada Bu Hamlia. Siapa saja sih yang biasanya membantu untuk masalah seperti ini? Oke, baik. Biasanya saya akan dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, pastinya saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya, dengan kakek neneknya yang setiap hari bersama Monik. Lalu saya juga akan bercerita tentang kepada rekan sejawat, berbincang mencari solusi, metode apa dan bagaimana langkahnya. Yang pastinya saya juga akan bicara kepada Bapak Kepala Sekolah tentang masalah yang saya hadapi. Terus selanjutnya komitmen apa yang akan Bu Yulia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang saya akan lakukan yang pertama ya pastinya berkolaborasi. Yang kedua mulai melaksanakan pembelajaran yang menarik. Lalu mulai juga untuk memberikan jam tambahan pembelajaran setelah belajar. Alhamdulillah, luar biasa ya. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bu Yulia butuhkan? Pastinya, karena dari segala permasalahan yang sedang saya hadapi, pastinya saya membutuhkan dari berbagai aspek ya, dari keluarga juga, dari sekolah juga, saya sangat membutuhkan dukungan itu.
Terus bagaimana perasaan Bu Yulia itu setelah berbincang-bincang bersama saya? Oke, perasaannya sih alhamdulillah lega ya Bu Hamliah ya. Saya sudah bisa menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya juga bisa menemukan solusi atas masalah yang sudah saya hadapi sekarang. Ya, alhamdulillah ya Bu Yulia, semoga apa yang Bu Yulia rencanakan, langkah-langkah yang apa Bu Yulia berikan kepada anak tersebut, motivasi-motivasi yang akan Bu Yulia jalankan atau berikan atau mengevaluasi anak tersebut, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Semoga dengan perbincangan kita ini Bu Yulia bisa lega, legowo dan happy lagi kepada anak-anak. Amin, amin, amin. Oke, baik Bu Lia, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama, Terima Bu kasih Lia. sudah menjadi teman berbincang siang hari ini. Insya Allah dengan hati yang luas kita akan meluangkan waktu kita untuk menemukan masalah-masalah yang ada di sekolah. Iya, jadi kita bisa mencari solusinya Iya, ya. betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Amlia. Terima kasih, Bu atas Yulia. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, gimana tadi sudah melaksanakan proses coaching, berjalan lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya seneng. Senang. Oh. Oke, baik. Setelah melakukan coaching tadi barusan, ada beberapa pertanyaan terkait hasil coaching tadi ya Bu ya, yang akan saya tanyakan ke Ibu Oke, ya. iya. Oke, apa saja yang sudah Ibu dapatkan nih setelah coaching terkait indikator ketercapaiannya? Saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan dari percakapan, identitas, masalah, terus rencana aksi dari permasalahan dan tanggung jawab yang akan dilakukan dalam melaksanakan rencana aksi. Oke, baik. Berarti Ibu sudah berhasil ya, Alhamdulillah. berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirta tadi ya, yaitu melaksanakan tujuan, lalu identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya ya ke depannya ya. Baik. Oke, tadi juga saya sudah amati nih Bu beberapa catatan yang sudah berhasil pada saat melakukan coaching ya dengan alur Tirta ya tadi ya sudah saya infokan. Lalu tanggung jawabnya nih ke depannya apa yang akan dilaksanakan ke depannya ini tanggung jawabnya sebagai bentuk tanggung jawab yang tadi sudah dibicarakan. Yang saya sudah amati ya, mungkin sesuai dengan alur Tirta. Iya, tadi saya juga sudah memperhatikan ya bahwa Ibu sudah mendengarkan percakapan Iya. dengan coach itu sesuai ya dengan alur Tirta. Ibu juga sudah fokus pada coaching. Lalu Ibu sudah menggali juga sebagai pendengar aktif, menggali informasi juga ya. Lalu juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya. Nah, Ibu ini sudah bisa berikan nih kepada coaching tersebut. Nah, untuk kedepannya nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Saya akan lebih mendalami dan terus belajar dalam melakukan atau meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching itu. Oke, semoga berhasil ke depannya Insya Bu ya. Allah, Bu. Ya tetap konsisten apa Iya. yang sudah Ibu rencanakan, Insya Allah. yang sudah direncanakan agar berjalan dengan baik ke Amin. depannya. Oke, selamat berjuang, tetap semangat, semoga berhasil semua rencananya. Sama Bu Vidya juga sama kita semangat. Amin, berdua. semangat. Terima kasih banyak ya Bu Iya. Bu Amlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.